Halo semuanya, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Mushoku Tensei. Namun sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Mushoku Tensei bagian ke-8. Perjalanan Dead End masih terus berlanjut. Saat itu, party Dead End telah tiba di suatu desa, dan mereka memutuskan untuk menginap di desa tersebut. Malamnya, Eris dan Ruijerd terlihat sedang berlatih bersama. Ilmu berpedang Eris nampaknya sudah sangat berkembang dengan pesat. Buktinya, berbagai serangan Ruijerd mampu dia hindari. Dia bahkan bisa melakukan serangan balik pada Ruijerd, hingga memaksa Ruijerd untuk menghentikan serangannya. Setelah sesi latihan selesai, Ruijerd berkata kalau mulai hari ini Eris bisa menyebut dirinya sebagai seorang pejuang. Singkatnya, Ruijerd benar-benar telah mengakui kemampuan Eris. Hal ini pun sontak membuat Eris tidak percaya. Karena sebelum-sebelumnya, dia tidak pernah melawan Ruijerd sekalipun. Bagi Ruijerd itu bukanlah masalah, karena Eris telah memiliki skill yang bisa dikategorikan sebagai seorang pejuang. Rudeus pun memberikan selamat hingga membuat Eris begitu senang, meskipun pada awalnya dia tidak mempercayainya. Esok harinya, Dead End harus melanjutkan perjalanan dengan melewati medan yang cukup ekstrim. Mereka bertiga harus melewati gunung es bersalju yang disertai dengan angin kencang. Suasana perjalanan ekstrim ini membuat Rudeus agak ketakutan, apalagi semuanya harus melewati tepi jurang gunung es yang lumayan tinggi. Saat itu, tiba-tiba Eris menarik tangan Rudeus, dan memperlihatkan ada seekor naga yang terbang tepat di atas mereka. Eris pun merasa tertantang dan ingin sekali untuk melawan naga tersebut. Namun menurut Rudeus, agak mustahil bisa mengalahkan sang naga. Apalagi Rudeus mengetahui, kalau naga merah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para naga dikenal sebagai makhluk yang sering bergerak dalam kelompok. Ketika sedang sibuk ngobrol, tiba-tiba saja langkah Dead End harus terhenti. Rudeus melihat perubahan raut muka Ruijerd dan Eris, yang seakan-akan sangat ketakutan oleh sesuatu. Tidak berselang lama, muncullah dua orang asing yang tengah berjalan berlawanan arah dengan Rudeus dan kawan-kawan. Ruijerd dan Eris sendiri hanya bisa terdiam ketika kedua orang ini berjalan melewati mereka. Entah mengapa, langkah party Dead End seperti terhenti begitu saja. Dengan ketakutan, Ruijerd memperingatkan Rudeus dan Eris untuk tidak bergerak sedikitpun. Salah seorang dari dua orang asing tersebut mengungkapkan, kalau dia mengenali Ruijerd dan Eris. Sayangnya, dia tidak mengenali Rudeus. Dia pun tidak ambil pusing dan bermaksud untuk meneruskan perjalanannya saja. Saat itu juga, Rudeus tidak mengindahkan peringatan Ruijerd dan menghentikan langkah orang asing tersebut. Sebenarnya maksud Rudeus baik, dia hanya ingin memperkenalkan dirinya dan bertanya siapakah nama orang asing tersebut. Orang asing ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Orsted. Ketika Orsted hendak mendekat, Ruijerd memperingatkannya untuk tidak mendekati mereka lebih dari itu. Ruijerd pun bertanya pada Rudeus, mengapa dia tidak mendengarkan peringatannya dengan mengalihkan pandangannya. Rudeus pun menyadari, bahwa sebenarnya tatapan Orsted sangat menyeramkan, hingga membuatnya ingin mengalihkan pandangan. Orsted pun bertanya pada Rudeus, tentang dewa manusia. Tanpa banyak curiga, Rudeus pun menyampaikan kalau dia mengetahui dewa manusia. Bahkan sang dewa ini terkadang muncul dalam mimpinya. Mendengar pengakuan ini, membuat Orsted secara spontan menyerang Rudeus. Untungnya serangan Orsted bisa dihentikan oleh Ruijerd. Jawaban Rudeus membuat Orsted menyadari, kalau Rudeus adalah utusan dari dewa manusia. Menyadari adanya ancaman besar dari Orsted, Ruijerd pun dengan cepat melakukan penyerangan padanya. Sayangnya semua serangan Ruijerd bisa dihentikan dengan mudah oleh Orsted, bahkan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Orsted pun memukul mundur Ruijerd, hingga dia terlempar dan tidak sadarkan diri. Ketika Orsted hendak membunuh Rudeus, Eris dengan cepat berlari dan menghentikannya. Lagi-lagi dengan sangat mudah, Orsted menghentikan Eris dan memukulnya hingga terpental cukup jauh. Dari mata sihirnya, Rudeus bisa melihat bahwa Orsted benar-benar serius akan membunuhnya.
Hanya dengan memegang perut Rudeus, Orsted bisa membuat Rudeus sangat kesakitan dan seketika muntah darah. Sebelum Rudeus tewas, Orsted berpesan bahwa nantinya dia yang merupakan sang Dewa Naga pasti akan membunuh Dewa Manusia. Walaupun sekarat, Rudeus masih berusaha melakukan perlawanan. Sayangnya, tidak mudah baginya untuk menggapai Orsted. Ketika Rudeus akan menyerang dengan sihirnya kembali, Orsted pun kembali menghentikan sihirnya dengan menggunakan Disturb Magic, yang membuat Rudeus tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Orsted pun mengetahui kalau Rudeus akan kembali menyerangnya, jadi dia sudah bersiap melindungi dirinya dengan sihir dinding perlindungan. Dalam keadaan setengah mati, Rudeus mengeluarkan sihir yang sebelumnya tidak pernah ia gunakan demi bisa mengalahkan Orsted. Teknik sihir ini terlihat seperti gabungan dari berbagai macam elemen sihir. Serangan Rudeus kali ini memiliki kekuatan yang lumayan dahsyat hingga membuat dinding pelindung Orsted retak. Sayangnya, dengan teknik sekuat ini pun dinding perlindungan Orsted masih belum hancur. Setelah itu, Orsted pun mendatangi Rudeus dan membunuhnya dengan cara melubangi dadanya. Eris yang melihat kejadian ini secara langsung menjadi sangat syok hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun meneriaki nama Rudeus dan merangkak mendekatinya, walaupun dia tahu kalau Rudeus telah tewas. Scene pun berpindah ke alam mimpi. Rudeus pun kembali bertemu dengan Dewa Manusia. Melihat dadanya yang telah berlubang, Rudeus berpikir kalau dirinya telah benar-benar mati. Rudeus bertanya pada sang dewa, mengapa sang dewa tidak memberikan informasi lebih awal kalau dia akan bertemu dengan Dewa Naga. Dewa Manusia pun menjelaskan, jika dia sendiri tidak bisa melihat wujud sang Dewa Naga baik di masa kini ataupun masa depan. Hal ini dikarenakan, sang Dewa Naga memiliki beberapa jenis kutukan dalam dirinya. Hal inilah yang membuatnya disebut sebagai anak terkutuk. Ruijerd dan Eris yang tiba-tiba menjadi ketakutan pada Dewa Naga, adalah salah satu dari wujud kutukannya. Berbeda dengan Rudeus yang sama sekali tidak takut. Tentu saja kemungkinan besarnya adalah Rudeus berasal dari dunia lain. Dewa Manusia pun memberikan kabar baik, di mana sebenarnya Rudeus masih belum mati. Saat melihat lubang di dadanya yang telah hilang, Rudeus pun terbangun di pangkuan Eris. Eris mengungkapkan, kalau tadinya ada seorang gadis yang mendampingi Orsted dan mengatakan sesuatu. Namun entah mengapa, tiba-tiba Orsted merapalkan sebuah mantra penyembuhan pada Rudeus. Eris berkata, kalau nama si gadis tersebut adalah Nana Hoshi. Saat ini Ruijerd terlihat masih pingsan, sementara Eris hanya bisa menangis. Dia begitu bersyukur karena Rudeus masih hidup. Beberapa saat kemudian, Rudeus terbangun dari tidurnya. Dia pun mendapati Ruijerd yang tengah berjaga di dekatnya. Fakta tentang Dewa Manusia dan Dewa Naga yang merupakan 7 dewa kuno membuat Ruijerd masih sulit untuk mempercayai cerita ini. Rudeus pun mulai menceritakan tentang asal-muasal nama buruk suku Saperd yang memiliki arti kutukan pada Ruijerd. Laples menaruh kutukannya sendiri pada sebuah tombak, dan disitulah dia menularkannya pada suku Saperd. Mendengar hal ini membuat Ruijerd begitu terkejut. Namun Dewa Manusia memberitahukan, kalau kutukan ini akan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Agar kutukan ini menghilang, Ruijerd harus memangkas rambut dan bekerja dengan lebih keras. Apabila semua hal ini dilakukan, bisa dipastikan bahwa kutukan ini akan menghilang sepenuhnya. Informasi dari Rudeus ini sebenarnya membuat hati Ruijerd begitu senang dan bahagia, walaupun dia tidak memperlihatkan ekspresinya di depan Rudeus. Perjalanan pun terus berlanjut, dan tidak terasa Dead End telah sampai di kampung halaman Rudeus. Rudeus pun memandangi rumahnya yang telah hancur berantakan karena bencana mana. Kondisi ini pun sontak mengingatkan Rudeus tentang kehidupan masa lalunya yang begitu bahagia bersama dengan keluarganya. Rudeus pun berpikir, kalau seharusnya tempat ini bisa menjadi lebih indah dan menyenangkan. Ruijerd menyampaikan, kalau sepertinya Rudeus dan Eris sudah tidak membutuhkan seorang penjaga lagi. Bagaimanapun juga, Ruijerd telah menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan Rudeus dan Eris pulang ke kampung halamannya. Ruijerd sendiri begitu terkesan, karena teringat saat melihat wajah para petualang yang gembira dan tidak takut, ketika mendengar nama Dead End. Dia pun sebenarnya tidak akan mampu berbuat banyak, apalagi melangkahkan kakinya sejak perang 4 abad yang lalu. Keberadaan Rudeus begitu penting bagi Ruijerd, karena Rudeus sendirilah yang telah memberikannya langkah pertama untuk maju. Walaupun semua itu sebenarnya adalah rencana dari sang Dewa Manusia, namun Ruijerd sudah tidak peduli dengan semua itu. Karena baginya, Rudeus adalah orang yang benar-benar telah menyelamatkannya.
Dia pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Rudeus. Selain itu, Ruijerd juga berkata pada Aerys, kalau Aerys memiliki bakat untuk menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengannya. Ruijerd pun memegang dan mengusap kepala Rudeus dan Aerys. Kejadian ini pun membuat Aerys tidak kuasa untuk menahan air matanya. Sebelum pergi, Ruijerd hendak mengembalikan kalung pemberian Rudeus yang begitu berharga baginya. Dikarenakan kalung tersebut berharga bagi Ruijerd, tentu saja Rudeus menolaknya. Rudeus berharap agar Ruijerd menyimpan kalung tersebut. Pada akhirnya, Ruijerd pun pergi setelah berpamitan pada Rudeus dan Aerys. Perjalanan Rudeus dan Aerys pun terus berlanjut menuju Vitoa. Mereka pun akhirnya telah sampai di Vitoa, yang merupakan kampung halaman Aerys. Sayangnya, tempat tersebut sudah hancur luluh berantakan. Bencana mana benar-benar memberikan efek yang begitu mengerikan. Yang tersisa di sini hanyalah beberapa penduduk yang hidup di dalam tenda-tenda ala kadarnya. Tanpa diduga, Aerys bertemu dengan Ghislaine. Dia pun berlari dan memeluk guru yang begitu dihormatinya tersebut. Ghislaine begitu bersyukur, karena melihat Rudeus dan Aerys yang masih selamat. Di dalam tenda, Alphonse menyampaikan pada Aerys kalau Sauros Philip dan Hilda telah tewas. Sepertinya Philip dan Hilda diteleportasikan bersama-sama, dan meninggal dunia di tengah-tengah daerah konflik. Sementara Sauros dihukum mati untuk mempertanggungjawabkan insiden bencana mana dan teleportasi ini. Mendengar hal ini membuat Aerys begitu sedih dan tertunduk lesu. Dia pun meminta waktu untuk menyendiri. Setelah itu, Rudeus dan Ghislaine pergi untuk melihat daftar orang hilang. Rudeus menjadi agak terkejut ketika mendapati nama Sylvie pada nama-nama orang yang hilang. Ghislaine berkata, jika tidak ada nama yang dicari pada daftar korban jiwa, maka kemungkinan besar orang yang dicari tersebut masih hidup, walaupun tidak ada orang yang bisa memastikan keberadaannya. Rudeus pun bersyukur lega mendengarkan penjelasan Ghislaine. Pada pagi hari berikutnya, Rudeus telah terbangun dari tidurnya. Dia pun melihat potongan rambut Aerys di meja. Di sini terlihat Aerys telah meninggalkan sepucuk surat pada Rudeus. Di dalam surat, Aerys mengabarkan kalau untuk saat ini dia akan berkelana dan tidak bisa hidup bersama dengan Rudeus. Hal ini sontak membuat Rudeus beranjak pergi dan menanyakan pada Alphonse di mana keberadaan Aerys saat ini. Alphonse pun dengan jujur berkata, kalau Aerys telah pergi berkelana dengan Ghislaine. Aerys juga meminta pada Alphonse, supaya tidak membocorkan pada Rudeus kemana dia akan pergi. Tentu saja tindakan Aerys ini membuat Rudeus tidak habis pikir. Dia tidak mengerti mengapa ditinggalkan sendiri seperti ini. Rasa kecewa yang begitu dalam ini, membuat Rudeus menangis dan berteriak. Dia pun kembali untuk menyendiri di dalam tenda sembari meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan. Scene pun kembali pada kehidupan Rudeus sebelumnya, di mana saat itu dia menghentikan sekelompok siswa berandalan yang hendak menyerobot untuk membeli makan di kantin. Para siswa berandalan yang tidak terima ini pun akhirnya membuli Rudeus hingga menelanjanginya. Hal inilah yang membuatnya begitu sangat trauma, hingga membuatnya tidak ingin keluar dari rumah. Scene beralih lagi ke waktu saat ini. Alphonse terlihat mendatangi Rudeus yang sedang menyendiri di dalam tenda. Dia turut bersedih dan begitu memahami akan masalah yang menimpa Rudeus. Namun untuk saat ini, tidak hanya Rudeus sendiri yang sedang menderita. Untuk sekarang, Alphonse hanya bisa membiarkan Rudeus untuk beristirahat. Sayangnya, jumlah tenda di tempat ini semakin berkurang. Ditambah lagi pasokan makanan juga mulai menipis. Sindiran secara halus ini sebenarnya ditujukan untuk Rudeus, agar dia segera keluar dan pergi dari tenda ini. Di sisi lain, Aerys dan Ghislaine terlihat sedang melakukan petualangan berdua, sembari melawan beberapa monster yang mereka temui. Aerys pun mulai membicarakan kepribadian Rudeus pada Ghislaine. Menurutnya, Rudeus adalah sosok yang begitu hebat. Rudeus juga sangat pintar dan kuat, serta memiliki bakat yang luar biasa. Dia adalah anak yang rajin dan tekun, di mana setiap hari dia selalu berlatih sihir tanpa mengeluh. Rudeus sangat berbeda dengan orang lain yang pernah Aerys temui selama ini. Ketika Aerys bersama dengan Rudeus, dia sama sekali tidak pernah merasakan adanya ketakutan. Aerys pun tidak pernah kepikiran jika Rudeus sampai mati. Tentu saja hal ini membuatnya untuk selalu mengandalkan dan bergantung pada Rudeus seorang. Jika hal buruk ini sampai terjadi, Aerys merasa tidak berguna dan sungguh tidak berdaya. Dia sangat sedih karena tidak bisa membalas kebaikan Rudeus dan malah meninggalkannya begitu saja. Aerys meluapkan semua keluh kesah dan perasaan di hatinya pada Ghislaine.
Dia berjanji pada suatu hari nanti akan bertemu kembali dengan Rudeus. Namun sebelum itu, dia akan terus melatih diri, hingga bisa mengalahkan sang Dewa Naga dengan tangannya sendiri. Saat itulah, dirinya akan lebih kuat serta menjadi pelindung Rudeus. Di sisi lain, Ruijerd nampak tengah menolong penduduk yang diserang oleh sekawanan monster. Kedatangan Ruijerd membuat para penduduk begitu lega dan terbantu. Walaupun agak ragu, Ruijerd pun memperkenalkan dirinya yang merupakan member dari party Dead End. Bahkan dengan bangga, Ruijerd mengaku kalau dia adalah bagian dari suku Saper. Tentu saja hal ini membuat para penduduk sangat terkejut. Namun bukan terkejut karena takut. Mereka hanya tidak menyangka, kalau informasi yang selama ini mereka dapatkan tentang suku Saper yang sangat menakutkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ruijerd pun bertanya, apakah para penduduk takut dengannya? Untungnya jawaban dari para penduduk begitu melegakan. Bagaimana mungkin para penduduk akan ketakutan dengan orang yang telah menyelamatkan nyawanya? Dalam waktu singkat, para penduduk pun akhirnya bisa akrab dengan Ruijerd dari suku Saper. Sementara itu di belahan bumi lainnya, takdir mempertemukan Roxy dengan Kishirika Kishirisu. Saat itu, Kishirika telah diselamatkan oleh Roxy. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, Kishirika pun berniat memberikan sebuah hadiah pada Roxy. Roxy sendiri tidak menginginkan sebuah hadiah. Namun sebagai gantinya, Roxy hanya meminta Kishirika untuk membantunya mencari keluarga Rudeus Greyrat yang hilang. Dari sinilah diketahui, kalau ternyata Paul telah bertemu kembali dengan Aiza dan Lilia. Mereka semua terlihat sedang baik-baik saja, dan saat ini berada di kota Milesian. Namun berbeda dengan Zenith yang masih tidak begitu jelas terlihat, meskipun dengan kekuatan mata sakti Kishirika. Walaupun tidak begitu jelas, si Kishirika mengetahui kalau Zenith saat ini berada di kota Labirin Rapan, tepatnya di benua Begalit. Kishirika pun beranjak pergi, setelah Roxy mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang diberikan padanya. Sementara itu, Rudeus terlihat masih begitu tidak bersemangat. Tanpa sadar, dia pun teringat akan kenangan bersama Zenith dan keluarganya kala itu. Zenith adalah sosok ibu yang begitu percaya dan peduli padanya. Dia pun memaksakan diri untuk melangkahkan kakinya yang masih begitu berat. Dia mencoba bangkit untuk melawan trauma, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah mencari ibundanya. Oke minasan, itulah akhir dari alur cerita anime Mushoku Tensei bagian ke-8. Semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.